Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya ingin melihat lambaian tangannya. Berapa banyak saudara yang terberkati pada pagi hari ini. Yes Jesus, mari kita satukan hati untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami ingin menyembah Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau tidak akan pernah melupakan kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari sembah Dia. Kau sangat kami cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. kami takkan ragu Ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. sebagai Bapa yang baik, Takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat sebagai Bapa yang sangat baik, Jesus, takkan pernah Kau meninggalkanku. ku kan menari dan bersuka
Rabaya, rabaya, rasi. Haleluya. Angkatlah Rabbi, sembah Dia. Rabaya, rabaya, rasi. Rabaya, 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 Kau juru selamat kami kami lihat. Rabaya, 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 meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah panggil namanya. Rabaya, 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 rabase. Rabaya, 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 rabaya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Penyertaan-Mu, Tuhan, untuk setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kau Bapa yang sangat-sangat baik, Tuhan, dalam hidup kami. Mungkin dari kami ya datang dengan hati yang kurang senang, Tuhan. Ada kepahitan, ada sesuatu yang mengganjal di hati kami, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, Kau yang menuntun langkah kami, Kau yang pimpin jalan kami, Tuhan. Karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Mari sama-sama saudara angkat tangan. Ku kan menari dan bersuka Karena-Mu, oh Yesusku, dan Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu
menggenapi dalam hidup kami. Dan kami percaya indahnya kasih-Mu Tuhan seperti pelangi sehabis hujan dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari kita sama-sama mau belajar pujian ini saudara. Kita mau nyatakan syukur kita. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari saudara, kita naikkan pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai Kau menyertai hidupku selama ini. Tuhan, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. lagi katakan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Sebab penyertaan Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. sama-sama katakan. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi katakan. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi Jemaat Tuhan sendiri katakan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami ada hari ini karena Engkau baik Yesus. Yesus, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Sehabis hujan. Mari sekali lagi nyatakan saudara. Hari ini karena
yakin dan percaya Tuhan Kau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Amin, amin. Tiba saatnya kami ingin menyembah Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Saudara, boleh senggol ke kanan kirinya dulu. Ucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita mau belajar lagu baru ya saudara. Nanti ada gerakannya. Saudara bisa perhatikan kedua rekan saya yang ada di depan sini ya. Kita sama-sama belajar dari refnya dulu ya. Come on. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Saudara bisa ikuti gerakannya. Kita coba dulu gerakannya ya. Boleh ke kanan saudara, ke kiri saudara, lalu ke depan, lalu kita berputar sambil angkat tangan. Oke, kita coba ya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Mari ikuti tepuk tangan saya. Come on. Sukacita kami bersamamu Tuhan. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita kita di dalam siapa? Kristus. Mari. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu apa? Ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Siap-siap. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Lihat gerakannya ya. Come on. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Siap-siap. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat.
banyak kita yang percaya ketika kita mengucap syukur ada banyak mujizat terjadi. Amin. Sama-sama kita menaikkan pujian kita lebih lagi buat Tuhan. Come on. Woo. Come on church, clap your hands for Jesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sing it out. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang apa? Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tanganmu buat Tuhan saudara. Naikkan syukur, and say, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami berdiri hanya untukmu. Say, pemusik memuji Tuhan. Come on, sing it loud. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kevin and Andre on bass and guitar. Woo! Clap your hands. Yes Jesus, kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dengan penuh sukacita katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, meninggikan namamu. Saya dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Thank you Jesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan syukur kita yang pertama. Terima kasih Tuhan. Ibadah hari ini adalah ibadah yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi namamu, yang terbaik bagi kerajaan-Mu kami mau beri pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan.
naikin iman kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan sampai akhir. Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi Rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri sama-sama kita katakan, kami dan seisi rumah kami ya. bersehati Amin. untuk terus memuji, menyembah Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Katakan hidup kami milik. Katakan keluarga kami milik-Mu ya Tuhan. Katakan pekerjaan kami milik-Mu ya Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, hari ini kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami sepenuhnya milik dari Kristus Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, seketika kami mendengarkan firman-Mu, jawaban itu ada, jalan keluar itu ada, kesembuhan itu ada, mujizat itu ada. Dan kami terima di pagi hari ini juga. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Saya rindu menyapa sekali lagi, shalom. Wow, hari ini saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Siapa percaya bahwa hidup Bapak Ibu adalah miliknya Tuhan Yesus? Yes, yuk ucapkan ke samping kiri kanan Bapak Ibu, bilang kamu itu punyanya Tuhan Yesus. Ya, katakan juga, angkat tangan kanannya Bapak Ibu, taruh di pundak, taruh di dadanya, bilang hidup saya, anak-anak saya, seluruh keturunan saya punyanya Tuhan Yesus. Pasti aman. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, hari ini Bapak Ibu saya rindu sharing tentang satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu You are tough. Ayo semua bilang you are tough. Ya, bahasa Indonesianya adalah, bahasa Jawanya, ya nungguin ya Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesianya adalah kamu tangguh. Katakan ke samping kiri kanan Bapak Ibu, kamu tangguh. Yes, yes Bapak Ibu. Percaya bahwa kehidupan Bapak Ibu itu kuat di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Gersom. Hari ini saya rindu berjumpa dengan jemaat Tuhan. Sudah tahu Bu ya? Hari ini saya rindu membagikan sharing kepada Bapak Ibu yang saya beri judul adalah You are tough. Percaya bahwa tough itu, ketangguhan itu merupakan salah satu bentuk dari karakter Bapak Ibu. Ayo semua bilang karakter. Yes, karakter. Dan saya sangat-sangat setuju dan sangat-sangat percaya bahwa gereja itu sangat concern banget dengan yang namanya karakter. Kenapa? Karakter itu sangat-sangat penting. Kenapa kok karakter itu penting? Saya analogikan dengan yang namanya pohon. Ayo semua bilang pohon Bapak Ibu. Yes, kalau pohon itu hasilnya adalah buah, kalau karakter itu adalah apanya Bapak Ibu kira-kira? Kalau buah itu adalah hasilnya, kalau karakter itu adalah
akarnya. Karena akar itu yang akan menentukan seberapa kuat, seberapa hebat pohon itu bisa berdiri. Akar itu yang akan membuat seberapa hebat pohon itu diterjang badai besar pun itu bisa kuat dan kokoh. Tapi nggak kelihatan akar itu karena bentuknya di dalam. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Kenapa kok gereja itu sangat concern banget dengan yang namanya karakter? Karena karakter itu nggak kelihatan Bapak Ibu, bentuknya di dalam. Tapi sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena karakter yang kuat akan menghasilkan kehidupan yang kuat. Meskipun dunia sedang gawat darurat. Oke Bapak Ibu, percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu berada, saat Bapak Ibu tertanam, bertumbuh di dalam kehidupan Bapak Ibu di dalam Kristus, Bapak Ibu akan kuat. Setuju katakan amin? Yes, dan hari ini saya akan membagikan kenapa kok Bapak Ibu bisa kuat? Kenapa kok Bapak Ibu bisa punya karakter yang kuat dan hebat? Bukan karena hasil usahamu, tapi ada backup khusus dari kerajaan sorga yang akan meng-backup kehidupan Bapak Ibu. Percaya katakan amin. Akan ada dua hal yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Siapa yang siap melihat Tuhan Yesus? Waduh, salah ya. Salah pertanyaan. Siapa yang siap menerima jawaban dari Tuhan? Percaya katakan amin. Amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Dan hari ini saya akan bagikan ada dua hal Bapak Ibu yang ingin saya bagikan. Bahwa Bapak Ibu itu adalah benar-benar seseorang yang punya karakter tangguh, hebat di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang pertama ya, kita buka ayatnya di Lukas 7 ayat yang ke-11. Yes, kita baca sama-sama. Hitungan ketiga kita akan baca sama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Dia pergi ke sebuah kota yang bernama Nain dan para muridnya pergi dengannya bersama orang yang banyak jumlahnya. Kita next ke ayat yang ke-12. Ketika dia mendekati pintu gerbang kota itu tampaklah ada orang mati sedang diusung keluar. Siapa yang mati Bapak Ibu? Ternyata seorang anak laki-laki, anak tunggal dari ibunya yang telah janda dan banyak orang dari kota itu menyertainya. Saya akan ceritakan. Jadi seperti ini, Yesus pulang dari pelayanan, istilahnya pulang dari pelayanan Bapak Ibu ya, mau mendekat ke kota Nain. Tiba-tiba gerombolannya Yesus ketemu dengan gerombolannya orang-orang yang ngusung keranda Bapak Ibu. Jadi ini gerombolannya Yesus masuk, gerombolannya orang-orang ini keluar. Nah ceritanya ibu ini sangat-sangat sedih, sangat-sangat susah. Kenapa? Karena ibu ini hanya punya satu pengharapan, yaitu siapa? Anaknya. Jadi dia punya anak cuman satu, tunggal, habis itu meninggal Bapak Ibu. Nah kita lihat gimana Yesus membuat ibu ini bisa tangguh dan hebat. Kita baca di nextnya. Ketika Tuhan melihat janda itu, hatinya ngapain Bapak Ibu? Tergerak oleh belas kasihan dan dia berkata kepadanya. Keren gak Bapak Ibu ya? Jadi saya ulangi ya, ceritanya seperti ini. Ada seorang ibu lagi sedih, dia mau nganterkan anaknya ke pengkuburan. Itu anak tunggal, satu-satunya, gak punya anak lagi, itu harapannya doang untuk hidup. Tapi mati, gak ada. Tapi ceritanya, dia ketemu Yesus. Nah kita lihat apa yang Yesus lakukan. Ternyata yang Yesus lakukan adalah, dia berkata kepadanya, dia berkata kepadanya, jangan, saya akan peragakan Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya ibu itu sedang nangis, orang itu sedang nangis dan Yesus bilang kayak gini. Iya, jangan nangis, kamu kuat kok, kamu tangguh. Ibaratnya kayak gitu Bapak Ibu. Hari ini, firman ini sangat-sangat personal buat Bapak Ibu. Hari ini, firman ini, itu buat Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini, ada di antara Bapak Ibu yang pengharapannya mulai mati, itu satu-satunya jalan. Yesus mau bilang kayak gini, jangan nangis. Enggak perlu sedih. Istilahnya kayak gitu Bapak Ibu.
Yang dilakukan Yesus ngapain? Kita lihat next slide-nya. Yang Yesus lakukan adalah, yang Yesus lakukan adalah mendekati dia. Ada 2 treatment yang Yesus lakukan. Yesus itu deketin dia, bisa nggak? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Yesus waktu deketin ibunya, bisa nggak langsung menyembuhkan anaknya? Loh kok saya nggak dibantu jawab? Bisa nggak anaknya bisa langsung sembuh? Bisa nggak? Yesus itu bilang kayak gini, nggak usah jarak radius 3 km. Yesus bilang kayak gini, anakmu sembuh. Bisa langsung sembuh? Bisa nggak? Bisa nggak? Yesus itu tahu nggak akan ketemu dengan janda dari Nain dan anaknya mati? Tahu nggak? Sangat-sangat tahu. Tapi yang hebat, Yesus kita, Tuhan kita, dia bukan hanya rajani, bukan hanya penyembuh, tapi dia tahu kebutuhan hati kita. Dia itu sweet banget Bapak Ibu, deketin ibunya dan bilang jangan nangis. Langkah kedua, baru disembuhkan anaknya. Keren gak? Bisa-bisa aja dong Yesus itu langsung menyembuhkan anaknya, tapi dia gak mau kayak gitu. Dia tahu satu hal bahwa karakter atau batin yang ada di dalam itu penting daripada yang di luar. Hari ini Yesus punya personal message buat Bapak Ibu. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu dan dia tahu apa yang menjadi visimu ke depan. Yang di dalam hati ibunya ini adalah gak punya pengharapan lagi, gak mampu, gak kuat di dalam hati. Dibenerin dulu nih sama Yesus. Langkah keduanya adalah apa? Nyembuhkan anaknya. Keren gak? Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nextnya, yes. Hari ini Bapak Ibu, saya mau ngajarkan kepada Bapak Ibu bahwa melihat firman itu tidak boleh langsung digeneralisasi. Hari ini ketika Bapak Ibu pulang, lihat firman itu seperti surat cintanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan surat cintanya Tuhan hari ini bilang kepada Bapak Ibu untuk yuk terus berjalan, yuk bisa yuk. Keturunanmu pasti hebat kok, keturunanmu pasti berhasil kok. Jangan nangis ya, yang kuat, yang luar biasa. Hari ini kenapa kok Bapak Ibu harus tangguh dan kenapa kok Bapak Ibu bisa tangguh? Yang pertama adalah, next slide-nya, karena Yesus itu peduli. Katakan ke samping kiri kanan Bapak Ibu, Yesus itu peduli. Ya, betul. Percaya Bapak Ibu ya bahwa Yesus itu sangat-sangat memperdulikan kehidupan Bapak Ibu. Baik yang ada di dalam dan yang ada di luar. Ingat bahwa tadi ceritanya, Yesus itu sangat concern banget sama yang namanya karakter. Disembuhin dulu di dalamnya. Kenapa? Karena yang dari dalam itu terpancar keluar. Karena yang ada di dalam ini akan mempengaruhi tindakan, tingkah laku, dan perbuatan kita. Jadi saat disembuhkan, kita akan melangkah dengan iman, berpikir dengan iman, bekerja dengan iman. Yang percaya katakan amin. Yes, yang kedua, percaya bahwa kenapa kok Bapak Ibu harus tangguh dan Bapak Ibu harus meneruskan perjalanan kehidupan Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus itu peduli. Kita lihat yang kedua adalah, ya, ini lanjutannya yang tadi Bapak Ibu ya. Bahwa percaya bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Katakan sama-sama, bersama-sama dengan saya, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Yes, jadi percaya bahwa Yesus yang akan membuat jalan, jalannya nggak main-main, benar, bukan hanya benar, tapi memastikan yang lewat jalan itu bisa hidup selamat, luar biasa, dan keren. Kita lihat yang poin yang kedua adalah, Yesus itu penguatmu. Hari ini saya mau tanya ke jemaat yang datang di pagi hari ini, penguatnya Bapak Ibu siapa? Bisa aja. Penguatnya Bapak Ibu siapa kira-kira? Anak? Suami? Istri? Siapa yo? Oke Bapak Ibu, hari ini percayakan seluruh kehidupan Bapak Ibu. Saya rindu mengencourage jemaat Tuhan di AS Jakarta untuk menyerahkan kehidupan Bapak Ibu. Seisi rumah Bapak Ibu itu menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu percaya apa yang menjadi milik Tuhan itu pasti Tuhan buat berhasil. Percaya katakan amin? Yes, kita lihat kenapa
Dan buktinya kok bisa sih Yesus itu menjadi penguat kita? Kita baca ayatnya di Lukas 10 ayat 19. Kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Di sini ada yang keren Bapak Ibu. Di sini dikatakan gini, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada Bu Hesti untuk menginjak ular. Arti kata menginjak itu posisinya di mana? Kalau yang poin 2 itu kan penguat, jadi saya harus kuat nih. Arti katanya menginjak itu posisinya di mana Bapak Ibu? Di atas atau di bawah? Di atas atau di bawah? Menginjak Bapak Ibu. Arti kata menginjak berarti yang diinjak, oh iya benar sih ya di atas. yang diinjak itu di mana? Kalau posisinya Bapak Ibu di mana? Atas. Artinya di sini dikatakan bahwa seperti ini. Tuhan memberikan kuasa atas Bapak Ibu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Jadi seluruh pencobaan Bapak Ibu, seluruhnya itu di bawah kakinya Bapak Ibu. Bahkan dia nggak bisa naik. Di ayat ini nggak dikatakan kayak gini, aku memberikan kuasa kepadamu untuk membuat seluruh pencobaanmu bisa berada di atas kepalamu. Kayak gitu? Nggak. Posisinya seluruh area kehidupan Bapak Ibu yang kurang baik itu di mana? Bawah. Dan Bapak Ibu di mana? Di atas. Di sini dikatakan kayak gini, yang keren. Segala kekuatan musuh Bapak Ibu. Keren gak? Jadi segalanya kekuatan musuh yang menyerang Bapak Ibu, itu gak akan berfungsi. Gak akan ada rasanya, gak akan mempan. Segala sakit penyakit gak boleh bersarang di tubuhnya Bapak Ibu. Percaya katakan amin? Dan yang kedua dikatakan kayak gini, tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan Bapak Ibu. Siapa yang hari-hari ini berani ngusik masa depanmu? Berhadapan sama yang punya surga dan bumi. Siapa yang hari-hari ini nyoba buat membuat blueprintnya, rencananya Tuhan oleng di dalam kehidupan Bapak Ibu? Dia akan berhadapan dengan yang punya surga dan bumi. Tenang Bapak Ibu. Backupmu itu adalah kerajaan surga. Percaya bahwa kemarin KTT ASEAN Bapak Ibu ya, kalau misalnya Perdana Menterinya Vietnam datang ke Indonesia, ada apa-apa dengan Perdana Menterinya, yang turun tangan siapa? Negaranya. Benar? Kalau ada apa-apa dengan Bapak Ibu, yang turun tangan siapa? Kerajaannya. Gak main-main. Bayangin ya, hanya demi satu orang, kerajaannya dikerahkan untuk Bapak Ibu. Setuju katakan amin? Bapak Ibu kayaknya nggak percaya. Kita lihat ayat selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa Ulangan 28 ayat 7 Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama, hitungan ketiga dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Penguatnya Bapak Ibu itu sangat-sangat berkuasa. Kalau ibaratnya firman ini bilang kayak gini, kalau ada 1.000 orang mau gagalkan Bapak Ibu, dia punya 1.140 juta miliar 45 triliun cara untuk membuat Bapak Ibu berhasil. Setuju katakan amin? Kok nggak percaya ya Bapak Ibu ya? Yang setuju katakan amin? Dan di sini Dan di sini dikatakan seperti ini, Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kalah di hadapanmu. Kemudian yang kedua, melalui satu jalan mereka menyerang engkau. Tapi di situ dikatakan 7 jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Yang berperang atas Bapak Ibu hari-hari ini bukan kekuatan manusia. Bapak Ibu itu backupnya adalah kerajaan surga. Kehidupan Bapak Ibu itu aman kok. Percaya katakan amin? Amin. Selain Bapak Ibu dikuatkan, ada satu hal lagi,
yang Yesus mau lakukan kepada Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya di Ulangan 28 ayat 8. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Hitungan ketiga dibaca, diaminin Bapak Ibu, dikatakan dengan iman ya. Hitungan ketiga kita mulai, 1, 2, dan 3. Ya, munya diganti namanya Bapak Ibu. Hitungan ketiga, kita baca sama-sama. Habis itu Bapak Ibu bisa sorak tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, hitungan ketiga kita mulai, 1, 2, dan 3. Kita sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa Yesus itu yang pertama peduli sama kehidupan Bapak Ibu. Dia bukan hanya peduli dengan apa yang di luar, tapi Yesus itu juga peduli dengan apa yang di dalam. Tadi Yesus ketemu dengan janda di Nain, dia nggak langsung nyembuhkan anaknya, enggak. Tapi dia deketin ibunya, dia nyembuhkan hatinya, dan kehidupannya berubah. Yang pertama, Yesus itu peduli. Dan yang kedua, kenapa kok Bapak Ibu harus kuat jalani kehidupan? Bukan dengan kekuatan Bapak Ibu, enggak. Bapak Ibu pasti lelah. Kalau pakai kekuatan manusia pasti lelah. Bapak Ibu harus pakai kekuatan Tuhan Yesus. Yang kedua, tenang. Kalau harapanmu mulai meninggalkanmu, sahabatnya Bapak Ibu mulai meninggalkan Bapak Ibu, ada satu orang pribadi yang terus ada menemani kehidupan Bapak Ibu. Namanya siapa? Yesus. Dan dia itu kepinginannya cuma satu, Bapak Ibu seneng. Keren ya? Tuhan itu kayak gitu Bapak Ibu. Sama halnya orang tua. Saya sering banget ngomong ini ke berbagai ibadah. Orang tua itu selalu punya satu kerinduan, yaitu apa? Kerinduannya anaknya berhasil, anaknya luar biasa, apapun yang orang tuanya nggak punya, anaknya harus punya. Bener ya orang tua di sini ya? Bener ya? Kalau mimpinya orang tuanya nggak terwujud, orang tuanya akan cari 1000 cara untuk untuk supaya anaknya itu bisa mewujudkan mimpinya. Ya sedikit egois sih. Tapi sebenarnya itu baik. Anak-anak siapa di sini? Bisa angkat tangan kananmu? Ya betul, percaya bahwa hari ini anak-anak punya orang tua yang luar biasa. Percaya, katakan amin. Yang pertama, Yesus itu peduli, bukan hanya peduli yang di dalam, di luar juga ya. Kemudian yang kedua, Yesus itu menguatkan Bapak Ibu. Dengan apa? Segala peperangan Bapak Ibu, segala apapun yang Bapak Ibu rasakan hari-hari ini, Yesus ada di sana dan Yesus memberikan kemenangan. Yang kedua, selain dia melakukan penguatan atasmu, Yesus itu memberikan berkat. Di sini dikatakan seperti ini. Yesus bisa bilang nggak Bapak Ibu kayak gini? Yesus akan memberkati Bapak Ibu, bisa nggak? Bisa banget. Tapi di sini dikatakan ya, dia punya otoritas yang kuat, dia punya kuasa yang kuat untuk bilang kayak gini. Memerintahkan berkat. Arti kata memerintahkan itu berarti berkatnya harus ada di lumbungnya Bapak Ibu. Lumbung itu berbicara tentang apa? Minyak goreng, gula, ya, telur, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Dan segala usaha Bapak Ibu. Apa yang menjadi usahanya Bapak Ibu hari-hari ini? Percaya, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Saya akan kasih satu ayat Bapak Ibu ya. Gimana hebatnya Tuhan Yesus itu membuat orang bisa sembuh dan bisa berhasil. Kita buka ayatnya ya. Lukas 6 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yes. Tangan kanan itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Usaha. Pastor Petrus tadi bilang ya, kekuatan gitu ya. Kita bekerja dengan pakai tangan apa Bapak Ibu?
Tangan kanan. Betul? Melakukan segalanya itu menggunakan tangan kanan. Kalau kita nggak punya tangan kanan, Bapak Ibu, kita nggak bisa kerja. Tapi di sini berita baiknya yang Yesus mau katakan adalah next. Oh, enggak, sebelumnya ternyata. Lalu dia memandang sekeliling mereka, saya akan analogikan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, Yesus itu mau menyembuhkan si orang lumpuh itu ya. Dia mau menginstruksikan si ke orang lumpuh, enggak usah lihat kanan kirimu. Lihatin aku ae. Fokus ke aku ae gitu ya. Untung Tuhan Yesus bukan orang Jawa ya. Dia akan pakai ae gitu ya. Lalu dia memandang sekeliling mereka semua dan berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Orang itu melakukan demikian dan tangannya diapakan Bapak Ibu? Disembuhkan dengan sempurna. Percaya Bapak Ibu, kalau hari-hari ini tangan kanan Bapak Ibu seolah-olah mati. Apa yang Bapak Ibu kerjakan kok nggak berhasil sih hari ini? Hari ini kabar baiknya Tuhan Yesus mau menyempurnakan dan memulihkan tangan kanan Bapak Ibu. Percaya katakan amin? Amin ya. Jadi di sini dikatakan ada tangan kanannya orang yang lumpuh nggak bisa apa-apa. Tapi lumpuh ini bukan berarti secara harfiah sakit, enggak. Tapi di sini dikatakan bahwa kalau Bapak Ibu ngerasa hari-hari ini kok kayak gitu-gitu aja sih kehidupan aku. Ya kan Bapak Ibu? Berita baiknya adalah Tuhan Yesus gak pernah bercanda atas kehidupan Bapak Ibu. Yes, Yesus itu selalu serius Bapak Ibu atas kehidupan Anda. Dia gak pernah bercanda, dia gak pernah ingkar janji, dan dia gak pernah lalai atas setiap janji-janjinya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang sering bercanda adalah Bapak Ibu sendiri sepertinya. Serius? Enggak. Serius? Enggak. Gitu kan Bapak Ibu? Ya. Dan kita lihat ini ayat terakhir. Dan pada malam harinya Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, akulah Elohim Abraham ayahmu. Jangan takut. Karena aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu menjadi banyak. Karena Abraham, malam itu bercerita tentang apa Bapak Ibu? Malam itu bercerita tentang kesendirian. Malam itu bercerita tentang hambatan. Malam itu bercerita tentang apa? Gak ada jalan, gak ada orang. Tapi di situ dengan kekuatannya, dia menampakkan diri dan bilang, bro, sis, nggak usah takut. Ada aku. Di sini dikatakan Tuhan yang sama yang menyertai Ishak. Tuhan yang sama yang akan menyertai Bapak Ibu. Setuju katakan amin? Ingat Bapak Ibu ya, pulang dari tempat ini punya kekuatan yang baru. Punya sesuatu yang baru Bapak Ibu. Kenapa? Sesuatunya bukan yang apa yang di luar. No. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa ada Yesus yang pertama yang menguatkan Bapak Ibu. Dia yang tahu setiap perjuangan Bapak Ibu. Dia ngerti kok, dia sangat-sangat tahu. Dan yang kedua, Yesus itu menguatkan Bapak Ibu. Apapun keadaan Bapak Ibu, semuanya pasti aman. Setuju katakan amin. Sekali lagi setuju katakan amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan tim PAW bisa maju ke depan. Masih ada nggak? Yes, you are tough Bapak Ibu. Maksud dari firman ini adalah apa Bapak Ibu? Karakter itu menyentuh 3 hal. Hati, pikiran, dan tangan. Kalau karakternya pesimis, hatinya akan pesimis, pikirannya pesimis, tangannya nggak mau kerja. Tapi ketika karakternya kuat, hatinya kuat, pikirannya positif, tangannya bekerja. Hatinya relate sama firman Tuhan, pikirannya relate dengan kerajaan surga, tangan Bapak Ibu, Tuhan buat berhasil.
Yang percaya katakan amin. Amin. Yes, saya akan tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Ya. Jadi, kesaksian gak apa-apa ya? 3 menit Bapak Ibu. 3 tahun yang lalu saya punya mimpi Bapak Ibu. Untuk punya sebuah kendaraan. Saya sudah bekerja di Jakarta itu. Oh iya. Jadi saya sudah bekerja di Jakarta itu sekitar 5 tahun Bapak Ibu. 4-5 lah. Kemudian ada pikiran yang mengintimidasi kayak gini. Gersom, kamu kerja di Jakarta tapi kendaraannya itu mana hasilnya nggak ada lah kamu itu. Begitu Bapak Ibu ya. Sehingga pikiran itu membuat saya ngelihat bahwa kayaknya kok nggak ada Tuhan ya di dalam kehidupan saya. Sehingga seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya saya berencana untuk nggak apa-apa melangkah dengan iman. Yang saya lakukan adalah apa Bapak Ibu? Saya datengin showroom kurang lebih ada 100 showroom Bapak Ibu. 100 showroom yang saya lakukan adalah apa? Ngambil brosurnya doang. Bayangin Bapak Ibu ya, anak kayak gini ngambil brosurnya doang itu sudah seneng banget, nggak tahu kenapa. Setelah pulang yang saya lakukan adalah apa? Brosurnya saya tumpangin tangan dan saya bilang, Tuhan pasti kasih. Ulang tahun ini pasti Tuhan kasih, apapun caranya Tuhan kasih. Itu ulang tahun lalu Bapak Ibu. Ulang tahun lalu ya. Ada enggak? Enggak ada. Tapi di sini lelah enggak? Lelah Bapak Ibu, jujur. Tapi Tuhan kasih tahu bahwa, ayo. Enggak, belum. Laut yang dulu aja bisa kamu seberangi, padang gurun yang dulu aja bisa kamu lewati. Ayo, jalan sama aku lagi. Oke, saya jalan Bapak Ibu. Yang dilakukan tahun ini ngapain Bapak Ibu? Bukan hanya datang ke showroom Pastor Petrus, tapi datang ke apa itu namanya? Yang ada pameran mobil. Wow, lebih gaya Bapak Ibu. Bayar tiketnya 100.000. Waduh, dengan sok-sokan didatangi salesnya, mau beli apa Pak? Iya, mau pilih-pilih aja. Mau lihat. Padahal enggak Bapak Ibu. Singkat cerita, saya sesekali Bapak Ibu berdoa sampai nangis banget. Saya minta Tuhan, Gersom pengen pol. Paling enggak Gersom bisa pelayanan, bisa enggak kepanasan gitulah Tuhan. Pengen banget, gitu ya. Enggak, Mbak. Nah ini doanya kayak gini Bapak Ibu. Enggak baru enggak apa-apa. Yang penting ya agak-agak baru. Singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita. Saya akhirnya di 3 bulan terakhir ini jalan lagi ke showroom, banyak pilihan. Kemudian ada satu pilihan Bapak Ibu. Pilihan saya jatuh ke si itu pokoknya, si mobil itu. Tapi yang mau saya ceritakan adalah hebatnya memilih mobil ini. Minta tolong dong lighting ini dinyalakan biar gak silau. Jadi Bapak Ibu ceritanya kayak gini. Orang ini beli mobil ini 4 bulan yang lalu. Nah, setelah 4 bulan yang lalu, mobil ini dijual Bapak Ibu. Pajaknya masih panjang. Ini saya nggak jualan ya, ini saya kesaksian. Kayak seolah-olah jualan. Pajaknya masih panjang, kartu garansinya masih ada. Mobilnya baru gres. Ocha iseng-iseng ngomong ke saya, kok ini kayaknya orang ini beli mobilnya bukan dipakai, tapi buat kok Gersom. Kenapa Bapak Ibu kok nggak beli baru? Karena mahal. Seolah-olah Tuhan nyuruh ibu ini untuk beli mobilnya, harganya turun, dipakai cuma 2 bulanan lah Bapak Ibu. Itu baru banget, benar-benar baru. Terus dijual, ketemulah Gersom. Si penjual seiman, si punya showroom seiman. Dan kalau saya lihat Bapak Ibu, saya lihat di HP, ternyata sekitar 2000
2022 akhir atau 2023 awal, saya ngincer mobil ini, saya foto-foto. Ternyata mobilnya sesuai banget yang kayak saya foto, Bapak Ibu. Jadi ceritanya, singkat cerita adalah istilahnya kayak Tuhan sudah mau ngasih, cuman kayak sabar yo, tenang ya, kayak gitu loh Bapak Ibu ya. Dikuatin dulu mentalnya biar nggak kaget. Dan singkat cerita puji Tuhan, mobilnya sudah ada. Percaya bahwa Bapak Ibu, dan saya diajari Tuhan kayak gini, Gersom, memang nggak bisa beli baru, nggak apa-apa. Tapi berkatku itu cukup kok buat kamu. Bahkan bisa nggak malu-maluin Bapak Ibu nggak usah cerita ke yang lain-lain ya. Mobilnya memang bekas, tapi plat nomornya putih. Tuhan Yesus itu sweet ya. Nggak mau malu-maluin anaknya. Percaya bahwa hari ini silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Percaya bahwa hari ini saya rindu memberitakan firman ini bahwa kalau 2 tahun lalu Tuhan mengajari saya untuk hidup itu tangguh, harus kuat gitu ya. Nah hari ini saya rindu banget sharing kepada Bapak Ibu, lanjutkan perjalanan Bapak Ibu. Habis ini akhir tahun, Bapak Ibu harus finish strong. Apapun yang menghalangi Bapak Ibu, itu akan Tuhan bela. Siapapun yang akan mencelakakan Bapak Ibu, itu tidak akan berkuasa atas kehidupanmu. Karena kala jengking aja Bapak Ibu injak loh, apalagi yang lain. Percaya katakan amin? Yes, kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu ya. Hari-hari ini saya sangat suka banget sama lagu ini. Kenapa? Karena semuanya itu miliknya Tuhan. Percaya katakan amin? Kami dan seisi Rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami. milik-Mu ya Tuhan. Dari hatimu sama-sama kita katakan, kami dan seisi Rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya. Sama-sama kita katakan, oh kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini yang sangat-sangat menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, seluruh kehidupan kami
keturunan kami, pekerjaan kami, apapun itu Tuhan, itu miliknya Tuhan. Kami percaya hari ini kami semakin kuat, semakin tangguh, bukan karena kekuatan kami, karena kami tahu satu hal bahwa Tuhan memperdulikan kehidupan kami dan Tuhan Yesus selalu menguatkan langkah kaki kami. Bersyukur Tuhan buat keluarga kami. Bersyukur Tuhan buat anak-anak kami. Bersyukur Tuhan buat pekerjaan yang saat ini Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan buat masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat masa lalu kami Tuhan. Karena kami percaya di seluruh kehidupan kami ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Kami percaya Tuhan, shalom atas pekerjaan kami, shalom atas rumah tangga kami, shalom atas anak-anak kami, shalom atas seluruh usaha pekerjaan kami. Kami percaya seluruh kehidupan kami hanya miliknya Tuhan Yesus, dan apa yang menjadi milikmu pasti Tuhan buat berhasil dan pasti Tuhan amankan. Yang percaya sama-sama kita katakan. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Come on. Mari kita berpuasanya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, Tiga penuh kuasa, Kau mulia. Kau Ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri, Kanan kiri ke depan, mari semua. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Saya mau lihat gerakannya ya. Yesus Kau satu penuh kasih, dua, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, Kau mulia. Kau Ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. kanan kiri. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita kami dalam Tuhan. Amin. Dengan tangan terangkat, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. kanan kiri. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Siap-siap. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Saudara, haleluya.
Kudus, baik yang mengikuti ibadah ini secara online maupun kita yang ada di sini. Mari kita menutup atau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat tangan-tangan kita. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari Elohim Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, penyertaan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita, penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau dan saya dikasihi tanpa syarat, tanpa henti dan tanpa batas. Engkau dijadikan pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam seluruh aspek kehidupannya. Diberkatilah kehidupanmu pribadi, diberkatilah keluargamu, diberkati pelayananmu, dan apa saja yang diperbuat pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan,